melaksanakan perbuatan tersebut. Dan kezaliman ini dibagi menjadi 3. Ada zalim, zulmul abdu fima bainahum. Ada kezaliman antara sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, satu dengan lainnya. Dan ada kezaliman antara hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ada kezaliman hamba dengan diri dia sendiri. Insyaallah ini akan kita kajikan sebentar kepada kita jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan memahami tentang masalah zalim ini, sehingga insyaallah kita akan menghindarkan diri daripada perbuatan kezaliman ini, karena sesungguhnya perbuatan kezaliman ini yang paling tingkat besarnya adalah menghantar kepada kesyirikan, dan syirik inilah termasuk dosa yang kemarin sudah saya sebutkan kepada antum, adalah pembatal amalan soleh, adalah dosa yang tidak diampuni Allah kalau tidak sempat bertobat, dan di akhirat nanti Allah haramkan baginya surga dan tempat kembalinya neraka. Nauzubillahi min dzalik. Maka dari itu mari sama-sama kita dengarkan dulu bagaimana para ulama menjelaskan apa itu zalim. Zalim itu dalam bahasa Arab adalah wad'u syai'i fi ghairi maudhi'ihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Lawannya adil. Ajaran agama Islam sangat menjunjung tinggi tentang keadilan dan memerangi segala bentuk kezaliman. Di surah Fussilat ayat 46 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila sholihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha." Siapa melaksanakan amalan soleh, maka amalan soleh itu untuk dirinya sendiri. Wa man asaa fa'alaiha. Dan siapa yang jahat, maka dia juga yang akan menanggung kejahatannya itu. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Dan Tuhanmu tidak pernah zalim kepada hambanya. Jadi kalau kita celaka, jangan salahkan Allah. Ini memang Allah takdirkan kita. Ya, mungkin kita kurang hati-hati. Mungkin kita tidak perhatikan. Karena Allah Subhanahu wa taala bilang, "Man amila sholihan falinafsih." Siapa melaksanakan amalan soleh untuk dirinya. Wa man asaa fa'alaiha. Dan siapa yang membuat perbuatan yang jahat untuk dirinya juga. Makanya nanti di akhirat kenapa kita masuk neraka? Jangan salahkan Allah. Memang Allah takdirkan saya masuk neraka. Karena kita tidak mempersiapkan diri untuk bekal-bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat, padahal sudah kita tahu di akhirat itu hanya ada surga dan neraka. Maka sekali lagi kata Allah, "Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid." Tuhanmu tidak pernah zalim kepada seorang hambanya pun. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasalam hadis qudsi fima yarwihi an rabbih azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi." Aku telah mengharamkan kezaliman itu kepada diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Dan aku menjadikan zalim itu di antara kalian haram. Fala tadzalamu. Maka jangan sekali-kali kalian berbuat kezaliman. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala saja mengharamkan dirinya berbuat kezaliman. Dan secara hukum Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman itu sesama kita. Maka Allah bilang fala tadzalamu, jangan kalian saling berbuat kezaliman. Dan kezaliman sesama kita ini asbab yang memunculkan permusuhan. Karena dengan kezaliman itu seseorang telah merampas hak, ya, dan menyakiti manusia yang lain. Maka dari itu kezaliman ini adalah sesuatu yang tidak baik. Namun sedih kita di zaman sekarang ini begitu banyak kezaliman kita lihat, mulai dari tingkat yang paling rendah sampai kepada tingkat yang paling tinggi, kezaliman begitu banyak merajalela. Nah, zalim ini
Ada yang Allah Subhanahu wa taala tidak masuk campur dengannya, yaitu kezaliman antara manusia dengan manusia lain. Makanya kata Nabi, ittaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa baina Allahil hijab. Takutlah Anda dengan doanya orang yang terzolimi, karena kalau dia berdoa tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mustajab doanya. Ya, karena kezaliman sesama manusia ini Allah enggak masuk campur. Ya. Makanya kalau ada orang zalimi kita, antum doakan dia yang baik-baik, karena doa antum sangat mustajab. Cuma jarang orang yang berdoa yang baik-baik kalau orang zalimi dia. Ya, biasanya didoakan yang jelek-jelek. Ya, gajinya tidak dibayar. Ya, dia doakan mudah-mudahan cepat mati. Ya, mudah-mudahan celaka, gitu kan? Nah, doa orang yang terzalimi atau teraniaya ini sangat mustajab kata Nabi. Nah, ini yang pertama. Zalim yang pertama adalah zalim sesama manusia. Zalim antara anak dengan orang tua, antara suami dengan istri, antara bos dengan karyawan, antara teman dengan teman. Nah, kezaliman yang seperti ini sangat berbahaya. Allah Subhanahu wa taala biarkan kezaliman tersebut. Ya, nanti di akhirat akan saya bacakan nanti hadisnya sebentar, akan datang pada hari kiamat nanti orang-orang yang bangkrut. Siapa mereka yang bangkrut itu? Itulah orang-orang zalim. Sebentar akan saya ceritakan hadisnya. Yang kedua, zalim yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu zulmul abdi fima bainahu wa baina rabbih. Kezaliman hamba atas dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sudah syariatkan agama ini kepada kita. Allah sudah jelaskan ini yang halal, ini yang haram, ini yang boleh, ini yang tidak boleh, dan kita pun tahu. Tapi karena zalimnya kita kepada diri kita ini, yang haram kita ambil, ya, yang tidak baik kadang-kadang kita konsumsi. Kalau berkaitan dengan Allah, Allah Maha Pengampun. Allah ampuni kadang-kadang itu. Ya. Allah suruh kita sholat di masjid, sholatnya kita di rumah. Allah suruh kita sholat tepat pada waktunya, kita sholat akhir-akhir waktu. Allah ampuni semua. Nah, ini zalimnya kita kepada diri kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Zulmul abdi fima bainahu wa baina rabbih. Kezaliman seorang hamba kepada dirinya atas Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita banyak sekali zalim, ya. Banyak hukum-hukum Allah yang sengaja kita langgar. Allah suruh kita untuk berlaku adil kepada istri. Allah suruh kita untuk berbuat baik kepada istri. Kata Nabi SAW, rifqan bil qawarir. Berlembut-lembutlah kalian kepada istri kalian. Justru kadang-kadang kita tahu bahwa kita kasar kepada istri. Nah, ini kezaliman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni. Dan yang ketiga, zalim yang tidak ada ampunan, yaitu seorang hamba berbuat kezaliman kepada Allah dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, syirik. Yang saya bacakan tadi ayatnya, inna syirka la zulmun azim, kata Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Nah, seorang hamba dia tahu Allah itu maha besar. Dia tahu Allah itu maha pemberi rezeki. Dia tahu Allah Subhanahu wa taala maha penyayang. Dia berdoa bukan kepada Allah, malah berdoa kepada wali-wali yang dianggap sakti. Nah, ini syirik. Kezaliman yang sangat besar. Dia tahu Allah Subhanahu wa taala maha besar. Dia tahu Allah Subhanahu wa taala maha pemberi rezeki. Malah dia minta-minta rezeki kepada tukang ramal, kepada dukun, dan semisalnya. Nah, inilah kezaliman yang sangat besar, namanya syirk, ya, kesyirikan. Kalau dulu pernah saya bacakan ayatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, batallah seluruh amalan-amalanmu. Di ayat yang lain, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya.
Di ayat yang lain lagi kata Allah, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar. Siapa berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan baginya surga, tempat kembalinya adalah neraka. Nauzubillahi min dzalik. Nah, inilah termasuk perbuatan syirik adalah zalim seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Doa harusnya kita tujukan hanya kepada Allah. Dia berdoa kepada kuburan-kuburan yang dianggap teramat. Tawakal harusnya hanya bertawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Kalau orang baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah, dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal hanya kepada Allah, tidak ada kekuatan melainkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dia bertawakal dengan mempergunakan jimat-jimat, benda-benda sakti, benda-benda yang dianggap ampuh, bisa menolak mudarat, bisa mendatangkan manfaat. Nah, ini adalah termasuk perbuatan kesyirikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan kezaliman yang sangat besar sekali. Satu ketika dalam satu hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad, Nabi SAW berdoa. Doanya begini, Allahumma man waliya min umuri ummati syai'an fashaqqaq alaihim fashquq alaihi. Ya Allah, siapa yang menjabat suatu jabatan dalam pemerintahan umatku, lalu dia mempersulit urusan mereka, maka persulitkanlah urusan-urusannya dia. Wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfaq bihim. Dan barang siapa yang menjabat suatu jabatan dalam pemerintahan umatku, lalu dia berusaha untuk menolong mereka, maka tolonglah dan mudahlah seluruh urusan-urusannya dia. Jadi Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang zalim ini, orang yang diberikan jabatan, ya, entahlah dia manajer, entahlah dia anggota dewan, entahlah dia pemimpin satu lembaga, entahlah dia pemimpin rumah tangga. Lalu kata Nabi SAW, siapa yang memimpin urusan perkara umatku, lalu dia mempersulit urusan-urusan mereka, maka sulitkanlah urusan-urusan orang ini. Dan siapa yang diberikan amanah memimpin umatku, lalu dia permudah urusan-urusan umat ini, maka Nabi doakan kepada Allah, mudahkan semua urusan-urusannya ya Allah. Ya. Jadi Nabi sudah doakan. Makanya kalau antum jadi pemimpin, antum dapat amanah menjadi pejabat, jangan persulit rakyat. Jangan persulit orang yang kita pimpin. Karena Nabi sudah doakan, kapan kita akan mempersulit mereka, kita juga Allah akan sulitkan urusan-urusan kita. Tapi kapan kita mempermudah persoalan-persoalan karyawan kita, bawahan-bawahan kita, insyaallah urusan-urusan kita juga akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Muslim, ya. Nah, akibat perbuatan zalim ini, yang pertama, akibat orang yang melaksanakan perbuatan zalim akan menjadi orang yang bangkrut di hari kiamat nanti. Ya. Jadi orang yang berbuat zalim di dunia ini, Bapak Ibu sekalian, hari kiamat nanti dia akan datang menjadi orang yang bangkrut. Saya bacakan hadisnya. Atadruna manil muflis? Wahai sahabat-sahabatku. Suatu ketika Nabi lagi berkumpul bersama-sama sahabat-sahabat. Lalu Nabi mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa yang akan bangkrut pada hari kiamat nanti? Qalu al-muflis fina man la dirham lahu wala mata'an. Kata sahabat-sahabat, orang yang bangkrut itu orang yang berdagang, barangnya habis, uang tidak kembali, tidak dapat apa-apa. Nah, itu bangkrut namanya. Kalau kita jualan, balik uang tapi nggak dapat untung, itu masih mending. Ini barang yang dia jual habis, tapi nggak ada uang. Nah, ini bangkrut kata sahabat-sahabat. Faqala, kata Nabi, bukan itu. Bukan itu yang bangkrut. Kata Nabi, yang bangkrut itu adalah innal muflisa min ummati man ya'ti
yaumal qiyamati bi salat zalim. Misal saya rajin salat. Yang ini pernah sama orang ini. Kemudian datang lagi satu. Saya rajin umroh. Orang ini dulu waktu di dunia pernah saya hukum mentang-mentang saya guru, padahal dia nggak bersalah. Maka pahala umroh saya diambil sama orang ini. Kemudian yang ini pernah saya siksa dia waktu menjadi karyawan saya, padahal dia nggak bersalah, padahal tidak berhak dia mendapatkan siksaan tersebut. Dan pahala kebaikan saya sudah habis diambil orang-orang, maka dosanya dia akan diberikan kepada saya. Sehingga ini disebut dengan muflis, orang yang bangkrut pada hari kiamat nanti. Pahala solatnya diambil orang, pahala puasanya diambil orang, pahala ibadah-ibadahnya diperebutkan sama orang. Namun orang-orang yang dizalimi di dunia ini masih banyak, maka mereka yang dizalimi ini akan memberikan dosa-dosa mereka kepada saya sebagai orang yang berbuat zalim. Ini bahayanya orang yang berbuat kezaliman di akhirat nanti. Disebut dengan orang muflis. Dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw syai' falyuhallilhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun. In kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri madlamatihi wa id lam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaih." Kata Nabi SAW, wahai sahabat-sahabatku, siapa di antara kalian yang pernah berbuat kezaliman, maka minta maaflah hari ini. Kembalikanlah kezaliman yang pernah kalian ambil dari mereka. Sebelum datang satu hari, dinar dan dirham tidak ada harganya. Kebaikan kamu akan diperebutkan orang, dan dosa orang akan diberikan kepada kamu, yaitu hari kiamat nanti. Maka Nabi SAW memerintahkan sahabat-sahabatnya, bagi orang yang pernah berbuat kezaliman ini, segera untuk saling memaafkan, segera untuk mengembalikan ya kezaliman dari harta atau barang-barang yang pernah kita pinjam dari orang, kemudian kita kembalikan, karena sangat berat hukumannya. Ini yang pertama, konsekuensi atau akibat orang yang berbuat zalim pada hari kiamat nanti akan datang dia sebagai orang yang bangkrut. Yang kedua, perbuatan kezaliman ini akan mengundang laknat Allah. Laknat Allah itu artinya jauh daripada kebajikan. Seseorang yang telah mendapatkan laknat dari Allah, dari umat Rasulullah ini, susah dia berbuat kebaikan. Beda dengan laknat orang-orang sebelum kita. Laknat Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Nabiullah Lut alaihissalam, Allah turunkan mereka hujan batu. Laknat Allah kepada Bani Israel, pengikut Firaun, dengan Allah tenggelamkan di lautan. Laknat Allah kepada kaum Nabiullah Nuh alaihissalam, dengan Allah datangkan banjir yang besar. Tapi laknat Allah kepada umat Rasulullah, yaitu Allah Subhanahu wa taala jauhkan dia dari berbuat kebajikan. Susah dia berbuat kebaikan. Ada kotak celengan yang lewat, ada doi di kantongnya, berat dia mau kasih keluar. Nah, hati-hati itu. Ya. Ngelihat orang-orang pergi dengar ceramah, dia keluar lebih dulu. Nggak mau dia dengar. Hati-hati itu. Kecuali memang Bapak ada urusan yang penting, silakan, bismillah. Tapi kalau nggak ada urusan yang penting, lalu kita melari daripada kebaikan, hati-hati. Jangan sampai ini laknat Allah bagi umat Rasulullah, bagi kita. Dengar hadis dengan ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, surah Al-Mu'minun ayat 52. Yaumul la yanfa'udz zalimina ma'dziratuhum walahumul la'natu walahum su'addar. Pada hari ketika tidak berguna bagi orang-orang yang zalim permohonan maaf dan ampunan mereka kepada Allah. Walahumul la'natu, bagi mereka laknat Allah Subhanahu wa taala. Walahum su'uddar, dan tempat seburuk-buruk tempat tinggal di akhirat nanti. Nah, orang-orang zalim Allah sebutkan tidak berguna lagi ma'dziratuhum. Ya.
minta ampun, istighfar, tidak bermanfaat lagi karena sudah ditutup bagi dia permohonan ampunan atau taubat ini. Dan ini adalah nauzubillah laknat yang sangat besar bagi umat Rasulullah pada waktu dia tidak dapat kesempatan lagi minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama, itu yang dimaksud dengan banyak duit, enggak berhaji seumur hidupnya. Banyak anak-anak, tapi anak-anak tidak ada yang berbakti kepadanya. Dia kasar terhadap anak-anaknya. Punya toko, punya karyawan, sangat benis kepada karyawannya, dan begitu seterusnya. Nah, ini adalah orang yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, dari umat Rasulullah SAW. Jangan sampai ya kita termasuk dalam kelompok ya orang yang nomor 2 ini karena kezaliman. Yang ketiga, perbuatan kezaliman ini akan membuka pintu kegelapan bagi pelakunya di hari kiamat nanti. Ini seperti di hadis Nabi SAW, riwayat Imam Muslim, ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatin yaumal qiyamah. Takutlah kalian dengan kezaliman, karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat nanti. Ya, subhanallah, bagaimana seseorang pada hari kiamat nanti yang langit tinggal satu hasta di atas kepala dia, berenang di atas keringatnya sendiri, kemudian kegelapan yang menyelimuti orang tersebut, tidak bisa melihat apa-apa. Begitu siksa dan begitu sempitnya hidup orang ini, menunggu dan menanti dipanggil Allah Subhanahu wa taala untuk dihisap. Ya, begitu panjang antriannya. Karena kezaliman ini akan menjadi kezaliman, kegelapan di hari kiamat nanti. Maka ini konsekuensi atau akibat kezaliman yang ketiga, akan datang hari kiamat nanti sebagai kegelapan di hari kiamat. Yang keempat, perbuatan kezaliman kepada sesama manusia berpotensi untuk memunculkan doa keburukan dari pihak yang dizalimi. Ini yang saya bilang tadi. Jarang orang dizalimi kemudian mendoakan kebaikan ke kita. Pada umumnya, orang kalau dizalimi, dia akan doakan keburukan buat kita. Disebutkan dalam satu hadis, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW ba'atha Mu'adzan ilal Yaman. Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah. Lalu Nabi berpesan, faqal ittaqi da'watal madlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wahai Mu'adz, hati-hati Anda dalam berdakwah dengan doa orang-orang yang teraniaya. Karena doa orang yang teraniaya tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berbahaya. Termasuk orang sebagai orang tua kepada anak kita. Kalau bapak zalim sama anak dan dia berdoa kepada Allah, awas, doanya mustajab. Begitu pula kita dengan istri. Kalau kita zalim kepada istri dan istri berdoa yang buruk-buruk kepada kita, awas. Apalagi kita kepada karyawan kita, apalagi kita berbuat zalim kepada bawahan kita. Nauzubillah, kalau dia berdoa yang buruk-buruk kepada Allah, itu tidak ada hijab, tidak ada penghalang ya doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dia orang soleh ataupun bukan orang soleh, baik dia muslim ataupun dia kafir, sesungguhnya doa orang yang teraniaya ini adalah sangat mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hijab. Maka saya menasihatkan kepada saya dan kita semua, kalaupun kita dizalimi orang, maka doakan yang baik-baik sama orang yang menzalimi kita. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah engkau. Mudah-mudahan Allah kasih petunjuk ke jalan yang benar engkau. Ya, mudah-mudahan ya Allah berikan pintu taubat sebelum engkau meninggal nanti. Ya, doakan yang baik-baik seperti ini. Karena doa kita sangat mustajab, dan dengan doa kebaikan itu, Masya Allah, itu pahala yang sangat besar yang kita dapat. Perbuatan menyebabkan pelakunya semakin jauh daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Maidah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan pemimpin-pemimpin kalian orang Yahudi dan orang Nasrani.
satu dengan lainnya sesama mereka. Wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum. Siapa yang mengangkat pemimpin dari kalangan mereka di kalangan kalian adalah termasuk mereka. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang zalim. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang zalim. Jadi orang yang zalim ini Bapak Ibu sekalian semakin jauh daripada hidayah petunjuk Allah. Semakin jauh daripada kebenaran. Semakin jauh daripada kebaikan-kebaikan. Maka dia semakin suka duduk bersama pembuat-pembuat dosa. Dia suka berteman dengan pelaku-pelaku maksiat. Dia susah dekat dengan orang-orang soleh. Ini adalah orang-orang zalim. Karena Allah bilang, innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak akan pernah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ini, ya. Kemudian yang keenam, bahwa perbuatan kezaliman ini akan menjauhkan pelakunya dari keberuntungan. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 21. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadhiba aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihu adh-dhalimin. Innahu la yuflihu adh-dhalimun. Barang siapa yang berbuat kezaliman dengan mengada-ngadakan kedustaan kepada Allah, ini zalim. Ustaz berceramah lalu berdusta dengan nama Allah. Dia tahu bahwa hukumnya haram, dia bilang boleh. Nah, itu berdusta ya atas nama Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh itu. Dosa paling besar ya, kita berdusta atas hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini paling banyak penceramah-penceramah. Surah Al-An'am ayat 21. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Tidak ada kezaliman yang paling besar melebihi kezaliman orang yang berbohong atas Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik itu berbohong dengan hukum-hukum Allah atau berbohong dengan nama Allah. Demi Allah, saya tidak ambil padahal dia ngambil. Ya. Ini bohong yang paling besar. Au kadzdzaba bi ayatihi, atau dia mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini kezaliman yang sangat agung kata Allah. Innahu la yuflihu zalimin. Sesungguhnya tidak akan pernah beruntung orang-orang yang zalim kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu di sini bisa saja dia beruntung di dunia, tapi di akhirat jangan mimpi kalau dia bisa beruntung. Bisa saja orang-orang yang pintar membolak-balikan lidah dengan memutarbalikkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi untuk mendapatkan keuntungan dunia, bisa saja dia untung mungkin di dunia. Bisa saja terlihat mungkin mewah kehidupannya, tapi ingat di akhirat kata Allah Subhanahu wa taala, innahu la yuflihu zalimin. Innahu la yuflihu zalimun. Sesungguhnya orang-orang zalim jangan pernah mimpi kalau akan pernah mendapatkan keberuntungan. Enggak akan untung mereka di akhirat insyaallah Subhanahu wa taala. Maka biarlah Pak kita miskin, biarlah kita susah, biarlah kita cukup apa yang ada di dunia ini, asal jangan pernah berdusta dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berdusta dengan mempergunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Ya. Maka bersumpah dengan nama Allah harus benar. Menyebutkan hukum-hukum Allah harus jujur. Jangan memutarbalikkan hukum Allah Subhanahu wa taala yang haram kita buat samar-samar, yang halal ya kita haram-haramkan ya, dan begitu seterusnya. Tentu ini adalah kezaliman yang sangat besar kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat berbahaya di zaman kita sekarang. Ya, saya kadang-kadang sedih melihat umat ini. Sebagian ustadz sudah memberikan penjelasan serinci-rincinya tentang satu persoalan, hukumnya haram dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis Nabi. Tiba-tiba ada ustadz yang lain membuat syubhat, samar-samar, bahkan membantah keharaman itu menjadi halal. Ini sangat berbahaya sekali. Akhirnya umat yang tidak terlalu paham jadi bingung. Sebetulnya ini halal atau haram? Boleh atau tidak? Ya. Nah, contoh, laki-laki menyerupai perempuan. Perempuan menyerupai laki-laki. Ini haram.
Tidak ada perbedaan para ulama-ulama dahulu tentang hal ini. Bahkan kata Nabi, la'anallahu rijalul mutasyabbihuna bin nisa'i wan nisa'ul mutasyabbihatu bir rijali. Allah melaknati laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Itu jelas. Ya, tapi ada saja orang yang melegalkan, boleh hukumnya operasi ya laki-laki karena condongnya perempuan, udah operasi jadi perempuan, boleh hukumnya. Ya. Nah, akhirnya orang-orang awam ini menjadi bingung dengan hukum-hukum seperti ini. Dan ini satu contoh saja yang begitu banyak ya contoh-contoh yang sangat ya konkret di negeri kita ini dan di dunia pada umumnya. Termasuk masalah menggelapkan tentang istilah hadiah dan sogokan. Ya, sogok dan hadiah itu kan jelas. Hadiah diberikan tanpa mengharapkan apa-apa. Sogok diberi ya punya harapan sesuatu. Jadi jelas kalau ada orang memberi sesuatu ya punya keinginan macam-macam, jangan sampai ini sogok. Ya, maka sogok ini jangan kita samakan dengan hadiah. Nah, ini ya sangat kita sedihkan di zaman kita sekarang, kadang-kadang ada yang membuat samar-samar tentang hukum-hukum seperti ini. Yang ketujuh, perbuatan kezaliman penyebab memunculkan bencana dan malapetaka. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 45. Faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fahiya khawiyatun ala urushiha wa bi'run mu'attalatin wa qasrin masir. Maka petaka banyak, maka betapa banyak negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya dalam keadaan zalim sehingga runtuh bangunan-bangunannya, dan betapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi tidak ada lagi penghuninya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya di surah Al-Hajj ayat 45 ini, sekian banyak negeri-negeri, sekian banyak kampung-kampung yang Allah Subhanahu wa taala binasakan karena kezaliman penduduk kampung tersebut. Dan itu kita saksikan ya, banyak negeri-negeri, ya negeri Sabah termasuk salah satu negeri yang Allah Subhanahu wa taala hancurkan. Ya. Kemudian negeri kaum Nabiullah Lut alaihissalam, Iram, dan masih banyak lagi ya negeri-negeri yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang Allah Subhanahu wa taala laknati penyebab karena penduduk kampung di situ berbuat kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita Indonesia ini masih banyak orang-orang yang ruku dan sujud, yang asbab mereka ini Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Ya, karena bisa saja satu bencana Allah Subhanahu wa taala belum turunkan karena masih ada istighfar orang-orang soleh, masih ada ruku dan sujudnya orang-orang soleh, sehingga mereka inilah yang menjadi asbab tertahan ya murka Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, dosa. Bapak Ibu adalah orang yang paham hukum. Bapak Ibu adalah orang yang tahu ini tidak boleh. Terus kita juga ikut-ikutan. Asbab kita itu Allah turunkan murka. Nauzubillah, begitu besar dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kita yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala tersebut. Karena memang beda dosa yang dilakukan oleh orang yang tidak tahu hukum dengan dosa yang sama dilakukan oleh orang yang tahu hukum. Beda, ya. Orang yang tidak tahu bahwa zina itu haram dengan orang yang tahu zina itu haram, sama-sama berzina, dosanya akan berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini, ya. Kemudian yang terakhir di surah Fatir ayat 32. Ini bagus, nanti Bapak Ibu renungi nanti di rumah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita di surah Fatir ayat 32 ini, manusia ini terbagi menjadi 3 terhadap masalah zalim. Faminhum zalimun li nafsihi.
Ada orang yang zalim kepada dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid. Ada orang yang pas-pasan dengan dirinya sendiri. Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Ada juga orang yang berlomba memperbanyak kebaikan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang begini, zalim kepada dirinya. Dia lihat orang-orang pergi ke masjid, dia enggak mau pergi. Itu zalim kepada diri. Dia lihat orang-orang berbondong-bondong bersedekah, dia enggak mau bersedekah. Dia lihat orang-orang puasa sunnah, dia enggak mau puasa sunnah. Ini zalim kepada dirinya ini. Lalu yang kedua kata Allah, wa minhum muqtasid. Ada juga di kalangan manusia pas-pasan. Salat maghrib cuma yang fardunya yang dia buat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung pergi dia. Subhanallah, subhanallah tidak. Alhamdulillah, alhamdulillah tidak. Allah Akbar tidak. Ya. Nah, ini namanya muqtasid. Orang pas-pasan. Ya, pas-pasan dia. Pokoknya yang wajib saja dia buat. Kalau zakat 2,5%, cuma 2,5% yang dia kasih. Enggak ada sedekahnya, enggak ada infaknya. Ya, ini namanya muqtasid. Nah, yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairat, kata Allah. Ada lagi kelompok yang ketiga, mereka berlomba-lomba untuk memperbanyak amalan soleh. Nah, mari kita tanya diri kita. Di surah Fatir ini ayat 32, kira-kira ada tiga kelompok ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita. Ada orang yang zalim kepada dirinya sendiri. Ada orang yang hanya mempas-paskan dirinya sendiri dengan amalan soleh, bekal-bekal menghadap Allah. Ada orang yang melebih-lebihkan dengan memperbanyak amalan soleh untuk persiapan dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sangat jelas Bapak Ibu sekalian, ya, jangan sampai kita salah dalam memilih bahwa hidup ini tidak akan berulang-ulang. Ya, saya sudah sering sebutkan di surah Al-Munafiqun ayat 10 dan 11. Pada waktu sakaratul maut datang, orang yang zalim kepada dirinya sendiri ini akan berteriak, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, jangan cabut dulu nyawaku, sebentar saja. Fa asaddaqa wa akum minas solihin. Aku akan bersedekah, aku akan menjadi orang soleh. Nah, Allah ceritakan, ada manusia, nanti ajal sudah datang, baru dia minta, ya Allah jangan cabut dulu sekarang. Sebentar saja, aku bersedekah, aku akan jadi orang soleh. Apakah Allah terima? Tidak. Allah bilang, idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang, tidak boleh dipercepat walau sesaat, tidak boleh juga diperlambat walau sesaat. Maka jangan sampai kita yang akan berteriak dengan surah Al-Munafiqun ayat 10 dan 11 ini, ya. Yang saya bacakan tadi adalah orang yang masih meminta tambahan waktu, ya, untuk jangan dicabut dulu nyawanya, mau bersedekah. Kenapa enggak sekarang bersedekah? Mau beramal soleh, kenapa enggak sekarang beramal soleh? Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di surah Fatir juga Allah ceritakan penghuni kuburan yang berteriak-teriak. Wahum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak-teriak di dalam kubur. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami dari kuburan ini, kembalikan kami ke dunia. Kami akan melaksanakan amalan soleh yang dahulu tidak kami laksanakan. Lalu Allah bilang, awalam nu'ammirkum ma yu'ammar. Bukankah dulu pernah kami berikan kalian umur yang panjang? Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan, ustadz, kiai, penceramah. Fadzuku fama lidh-dhalimina min nasir. Rasakan siksa ini. Tidak ada pertolongan bagi orang-orang yang zalim pada hari ini. Jadi mereka yang di kuburan itu Bapak Ibu sekalian, akidah ahli sunnah wal jamaah cuma dua. Seperti yang kami nukil dalam kitab Akidah At-Tahawiyah oleh Imam At-Tahawi. Beliau mengatakan al-qabru imma hufratun min hufarin niran au raudun min riyadil jannah. Kuburan itu kalau bukan taman di antara taman surga, dia adalah lubang di antara lubang api neraka. Maka mereka yang sudah berada dalam kubur ini cuma dua kemungkinannya. Kalau enggak di taman-taman surga, mereka adalah di lubang di antara lubang api neraka. Nah, di antara mereka yang berteriak-teriak minta dikembalikan ke dunia untuk melaksanakan amalan soleh. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala bilang, tidak, kami sudah berikan kalian umur yang panjang. Kami telah kirimkan kepada kalian para penasehat, pemberi, ya, mau'izah.
Fadzuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Rasakan siksa ini, sesungguhnya tidak ada bantuan bagi orang-orang yang zalim pada hari ini. Nah, jangan sampai kita juga orang-orang yang berteriak-teriak seperti ini setelah di kuburan nanti, karena kezaliman kita waktu di dunia telah menzalimi diri kita sendiri dengan tidak menyiapkan bekal yang secukup-cukupnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan materi tentang kezaliman yang dibagi menjadi 3 bagian. Ada zalim kepada Allah, ada zalim kepada sesama manusia, ada zalim kepada diri sendiri. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang zalim. Dan zalim yang paling besar adalah zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berbuat syirik. Doa yang seharusnya kita panjatkan, kita tujukan kepada Allah, maka kita alamatkan kepada selain Allah. Ini syirik besar. Tawakal harusnya kita hanya bertawakal kepada Allah. Kita bertawakal dengan benda-benda yang kita anggap sakti atau keramat. Inilah kesyirikan yang sangat besar, dan dia merupakan kezaliman ya dalam bahasa istilah kita sehari-hari. Mudah-mudahan ya materi tentang kezaliman dalam bab tauhid ini semoga bisa kita pahami bersama, dan mari kita renungkan diri kita. Jangan sampai sudah usia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun masih banyak kezaliman yang kita laksanakan kepada diri kita sendiri, yaitu melihat orang berbuat baik lalu kita ya tidak juga berusaha untuk berbuat kebaikan. Kemudian yang kedua, jangan sampai kita zalim kepada orang lain, baik kepada tetangga, kepada anak-anak kita, kepada istri kita, pada suami kita, kepada karyawan kita, pada sahabat-sahabat kita. Dan yang terakhir, jangan kita zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya adalah syirik yang sangat besar. Mudah-mudahan apa yang kami sebutkan bermanfaat bagi saya dan kita semua. Tentu banyak khilaf dan salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun. Akhirnya kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.